Nah, untuk targetnya kan pasti yang akrab dengan I Heart New York menengah ke atas ya, yang udah akrab dengan simbol-simbol seperti itu. Nah ini saya mencoba rekonstruksi desainnya. Jadi kebetulan emang Pancasila, Garuda Pancasila itu sendiri bentuknya kalau dilihat-lihat kayak heart juga ya, kayak love gitu. Semuanya sama. Kemudian yang berikutnya ada H. Bisa balik ya. Yang tadi keseharian dengan simbol, saya ngambil dari robot-robotan. Kebetulan nggak ketemu desainernya, susah banget, udah di email, udah ditanya-tanya nggak ketemu. Saya akhirnya menyimpulkan sendiri kalau itu bentuknya ngambil dari robot, karena emang sayapnya megang senjata. Berikutnya ini sama nih, untuk yang KDRI khusus karya-karya KDRI saya nggak sempat ketemu sama ownernya, udah email 2 kali, datang ke tokonya 2 kali, nggak direspon. Akhirnya saya mencoba menganalisis sendiri. Ini saya analisa, saya artikan sebagai ya outline, karya outline grafis ini udah banyak dipakai. Salah satunya ya target yang biasa dengan lihat desain Joy Division ini. Ini desain ada di mana-mana, diaplikasikan mulai dari itu sampul albumnya, sampul platnya, kemudian ada di tote bag, ada di sepatu, sampai terakhir ada di tato. Nah ini emang idenya si Garuda itu menjadi huruf O. Itu dinamisnya Garuda Indonesia diartikan oleh anak muda. Yang pertama dijadiin half, kemudian ini jadi huruf O. Menjadi kalau kita baca Indonesia kan itu Garuda. Tapi kita bisa mengasosiasikannya sebagai sebuah Indonesia, satu kesatuan. Ini juga, ini yang akrab dengan target pada saat itu hingga sekarang mungkin ya. Si logo jempol ini kan akrab banget, terutama yang suka main Facebook. Ini saya mengartikan sebagai sebuah kaos bola ya. Karena ada angka itu 9, gua nggak tahu ada hubungannya apa dengan Garuda. Ini yang lebih ekstrim lagi, sangat ke New Yorkan, sangat ke Amerikaan. Semua diambil, dimodifikasi jadi sebuah keindonesiaan baru. Ini distribusinya yang saya tahu dia awalnya dari teman ke teman, terus di acara-acara sampai datang ke kantor yang mesen sendiri. Ini strateginya mereka bawa beberapa biji, tapi sebenarnya di tas lebih banyak lagi, karena begitu yang mesen lihat lagi, teman-temannya pada mau mesen. Jadi on location. Sekarang udah berbentuk toko, ini ada tokonya di Jalan Benda ya. KDRI terakhir masih di Tebet. Ini saya ke tokonya langsung. Ini di Mall of Indonesia. Nah ini bagaimana mereka bangganya dengan produksi identitas mereka sendiri. Garuda dalam bentuk baru, mungkin lebih trendy ya dibandingin yang harus hadir utuh. Mereka makainya di mana-mana, bahkan ada yang keluarga. Ini hasil analisanya sesuai dengan prinsip Stuart Hall, anak muda akan terus mengupayakan identitasnya sendiri. Identitas keindonesiaan baru dihasilkan melalui tema-tema yang lekat. Kayak tadi bola, robot, anak New York. Media t-shirt karena populer ya, karena memang bahannya enak, terus banyak yang pakai. Produksinya mudah, nggak ribet. Sekarang udah lebih mudah lagi karena ada digital ya, lebih gampang lagi, bikin aja Garuda sesuka kita print.
Ini hasil analisa berikutnya. Jadi klasifikasinya dan distribusi produksi identitas baru ini pemakai, produksi, dan desainernya. Untuk memaknai sebagai media ekspresi. Kan tadi kita lihat foto-fotonya ya, dia ada yang ke Cina, ada yang ke naik gunung, bangga gitu dengan keindonesiaannya. Untuk produksi, mempercepat penularan dalam tanda kutip makna baru. Jadi Garuda Pancasila nggak cuma yang kaku itu, tapi bisa bentuk-bentuk lain. Terus internet membantu banget untuk distribusi, kemudian desain grafis, solusi kebutuhan, ekspresi Indonesia akan keindonesiaan. Bisa jadi pemaknaan ini hanya berlaku di kalangan remaja saja, di kalangan anak muda aja, tapi tidak menutup kemungkinan bisa menularkan ke berbagai tingkatan usia. Jadi upaya ini membuktikan kesungguhan anak muda, jadi emang pengen banget tampil Indonesia ya, dengan konteksnya sendiri. Oke, ini kesimpulan menurut Stuart Hall. Identitas akan terus diproduksi, dipertukarkan, tidak terkecuali di kalangan anak muda. Jadi hegemoninya Pancasila di sini harus terus berani gitu. Dia dimaknai macam-macam harus bisa, karena memang kehidupan dinamisnya anak muda. Terus kebudayaan populer memberikan ruang yang sangat luas ya. Tadi kita bisa lihat contohnya dari Ahad New York, platnya Joy Division dan sebagainya. Terus T-shirt menjadi pilihan karena memang paling akrab dengan anak muda. Oke, terima kasih.